Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke satu sumber yang Anda bagikan, yaitu bab kunci dari Jared Diamond, dan kita akan telusuri bareng-bareng. Iya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget. Kenapa sejarah Australia dan Nugini bisa begitu berbeda, padahal kan dulunya mereka satu daratan, Sahul namanya. Betul, kita akan fokus ke bab 15 dari Guns, Germs, and Steel. Bab ini kan intinya mencoba menjawab pertanyaan kenapa dua tetangga ini yang startnya barengan, manusia purba datang ke sana, jalurnya kok jadi beda jauh? Iya, Nugini bisa mengembangkan pertanian sendiri, sementara Australia, penduduk aslinya tetap jadi pemburu, pengumpul sampai orang Eropa datang. Nah, ini sering jadi pertanyaan kenapa bisa ada kesan keterbelakangan di Australia dibanding Nugini yang agraris. Dan ini nyambung banget sama pertanyaan Yali yang terkenal itu ya, politisi Nugini yang tanya ke Diamond, kenapa kalian orang kulit putih punya banyak kargo, barang teknologi, tapi kami kok sedikit? Perbandingan Australia-Nugini ini kayak studi kasus mini buat jawab pertanyaan besar itu. Perslis, jadi misi kita sekarang ya membongkar faktor-faktor lingkungan, sejarah, yang bikin mereka beda jalur, pakai analisis dari Diamond ini. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita mulai dari awal mula mereka bersatu. Jadi sekitar 40.000 tahun yang lalu, atau mungkin lebih tua lagi, manusia modern itu sampai di Sahul, daratan gede yang gabungin Australia, Nugini sama Tasmania. Dan ini bukan hal gampang loh buat sampai sana dari Asia Tenggara, mereka harus nyebrang laut berkali-kali, selatnya dalam dan lebar lagi. Ini nunjukin kalau mereka udah punya ya semacam perahu atau rakit. Salah satu bukti penggunaan transportasi air paling awal. Hebat banget kan pada masanya? Luar biasa emang. Terus gimana setelah mereka sampai? Nah, begitu sampai, mereka nyebar cepat ke seluruh penjuru benua raksasa itu. Kerennya, mereka bisa adaptasi di lingkungan yang beda-beda banget. Dari hutan hujan tropis Nugini sampai pedalaman Australia yang kering kerontang. Tapi ada cerita soal hewan-hewan besar yang punah kan setelah manusia datang, megafauna itu? Ah, iya betul sekali, megafauna. Kita bicara soal kanguru raksasa, burung gede yang nggak bisa terbang, diprotodon yang segede badak, wah macam-macam. Dan waktunya itu pas banget sama kedatangan manusia. Jadi dugaannya kuat ya, kepunahan ini gara-gara manusia. Gara-gara diburu gitu. Kemungkinan besar kombinasi. Diburu oleh predator baru yang efisien, yaitu manusia, yang belum dikenal sama hewan-hewan ini, mereka mungkin nggak punya rasa takut alami. Terus bisa juga karena manusia mulai mengubah habitat, misalnya dengan bakar-bakar lahan. Oke, dan kepunahan megafauna ini nanti ada pengaruhnya ya? Banget. Nanti kita bahas soal domestikasi hewan, ini nyambung banget. Nah, setelah ribuan tahun jadi satu daratan, zaman es terakhir kan berakhir, sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun lalu. Es mencair, laut naik. Terus Sahul kepisah? Iya, Selat Torres dan Selat Arafura terbentuk, misahin Nugini sama Australia. Nah, disinilah perbedaan lingkungan mereka jadi makin kunci. Nugini tetap basah, pegunungan tinggi, tropis. Australia, ya, sebagian besar jadi kering, lebih datar, iklimnya ekstrim. Jadi lingkungan yang beda ini jadi dasar buat sejarah yang beda juga. Tepat. Dan perbedaan paling penting itu ada di cara mereka dapat makanan, produksi pangan. Di dataran tinggi Nugini, ini menarik banget. Ada bukti kuat kalau mereka mengembangkan pertanian sendiri. Mulainya sekitar 9.000 sampai 7.000 tahun lalu. Wah, itu kan tua banget ya. Iya, dan ini penting, terjadinya itu sebelum ubi jalar dari Amerika Selatan masuk. Jadi mereka pakai tanaman asli sana, kayak tebu, beberapa jenis pisang lokal, talas, sama ubi-ubian lokal lainnya. Buktinya apa aja tuh? Ada temuan parit-parit drainase kuno yang rumit di lembah-lembahnya. Itu nunjukin mereka udah ngelola air buat pertanian di rawa. Terus ada analisis serbuk sari yang nunjukin pembukaan hutan besar-besaran. Ini salah satu pusat pertanian independen di dunia loh. Oke, itu Nugini. Beda banget ya sama Australia. Di sana kan tetap berburu dan meramu. Betul. Tapi ini penting nih, jangan anggap remeh. Mereka bukan sekedar primitif, justru mereka mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang canggih banget, namanya fire stick farming, pertanian tongkat api. Pertanian tongkat api? Gimana tuh maksudnya? Bukan nanem kan? Bukan nanang tanaman budidaya. Tapi mereka pakai api secara terkontrol buat ngebentuk lanskap. Mereka bakar area tertentu di waktu yang pas buat numbuhin rumput baru yang disukai kanguru misalnya. Atau buat merangsang umbi-umbian liar tumbuh, atau sekedar bersihin jalur.
Ini adaptasi yang cerdas banget buat lingkungan Australia yang kering. Menarik. Jadi, kenapa beda? Kenapa Nugini bertani, Australia enggak? Padahal orangnya sama dari awal. Nah, ini pertanyaan intinya, Diamond. Jawabannya, balik lagi ke lingkungan. Ada nggak sih spesies liar yang bisa dijinakan, didomestikasi? Proses domestikasi itu kan nggak bisa asal muncul idenya aja. Tergantung banget sama ada nggak kandidat tanaman atau hewan liar yang sifat biologisnya cocok. Oke. Jadi masalahnya di bahan bakunya ya? Potensial jadi makanan pokok. Terutama kayak biji-bijian, serealia yang jadi andalan di Eurasia. Ada sih yam atau biji akasia yang dipakai, tapi nggak ada yang bisa buat pertanian skala besar kayak gandum atau padi. Terus soal hewan, tadi kan megafaunanya udah punah. Nah, ini yang lebih fatal lagi. Setelah megafauna punah, di Australia itu sama sekali nggak ada mamalia besar darat yang bisa didomestikasi. Nggak ada calon sapi, kuda, domba, kambing, babi, nol besar. Coba bayangin, dari semua hewan unik di Australia, nggak ada satupun yang potensinya kayak hewan ternak Eurasia. Ini bukan detail sepele, ini kunci banget. Beda banget sama Eurasia ya? Amerika aja masih punya lama. Iya, Nugini agak beda dikit. Mereka punya tanaman pangan lokal yang bisa didomestikasi tadi. Tapi sama kayak Australia, mereka juga kekurangan mamalia besar buat dijinakin. Ada babi, mungkin datang dari Asia Tenggara belakangan. Sama ayam, tapi nggak ada sapi atau kuda. Dampaknya apa tuh nggak punya hewan ternak besar? Iya jelas, kurang sumber protein hewani yang stabil, terutama di dataran tinggi. Terus nggak ada hewan buat bajak sawah, jadi skala pertaniannya terbatas. Pupuk kandang juga kurang. Anjing dingo memang datang ke Australia ribuan tahun lalu, tapi kan dia jadi predator atau teman, bukan buat dimakan atau kerja. Oke, jadi kesimpulannya bukan orang Australia nggak pinter atau nggak mau bertani, tapi emang lingkungannya nggak ngasih paket spesies yang pas ya. Lalu gimana soal teknologi? Apa ini juga beda? Ini juga poin penting. Teknologi di Australia pribumi itu sering dibilang relatif sederhana dibanding masyarakat agraris. Tapi yang lebih bikin penasaran itu ada bukti kalau mereka malah kehilangan teknologi. Kehilangan teknologi? Maksudnya? Contoh paling ekstrim itu Tasmania. Kan kepisah dari Australia gara-gara laut naik sekitar 10.000 tahun lalu, populasinya jadi terisolasi banget. Pas orang Eropa datang abad ke-17, mereka kaget lihat orang Tasmania pakai alat batu yang lebih simpel dari nenek moyang mereka sendiri, bahkan lebih simpel dari alat orang Eropa puluhan ribu tahun sebelumnya. Serius? Mereka kehilangan apa aja? Tercatat mereka udah nggak bisa bikin alat dari tulang, nggak bisa jahit baju yang rumit buat musim dingin padahal Tasmania dingin, bahkan katanya teknik mancing ikan yang dulu mungkin ada juga hilang. Wah, kok bisa gitu ya? Cuma karena terisolasi? Kenapa? Ya karena makin sedikit orang yang ahli, makin kecil kemungkinan ada inovasi baru, dan makin besar resiko ilmunya hilang kalau orang kuncinya meninggal sebelum ngajarin ke generasi berikutnya. Ada contoh lain di Australia daratan? Ada dugaan lain. Misalnya bumerang itu kan ikonik ya. Tapi di beberapa daerah kayak Semenanjung Cape York, penggunaannya ditinggalkan. Terus soal busur panah. Di Nugini dan Pulau-Pulau Selat Torres itu umum dipakai. Tapi kok kayaknya nggak nyebar luas ke Australia? Apa pernah ada, terus hilang, atau emang nggak pernah sampai? Masih jadi teka-teki. Jadi teknologi Nugini lebih kompleks gitu ya karena pertanian. Secara umum iya, kelihatannya gitu. Karena butuh alat gali, kapak batu yang lebih bagus buat buka hutan dan sebagainya. Tapi ya tentu masih terbatas banget kalau dibandingin sama teknologi di Eurasia. Terus, gimana soal kontak dari luar sebelum Eropa datang? Ada kan pelaut Makassar yang ke utara Australia, itu bawa perubahan nggak? Betul, ada kontak rutin dari Pelaut Makassar, dari Sulawesi Selatan. Mereka cari teripang buat dijual ke Tiongkok, terutama di Arnhem Land sama Kimberley. Ada pertukaran budaya sedikit, kata-kata Makassar masuk ke bahasa lokal, ada jenis perahu lesung baru, pipa tembakau, mungkin sedikit soal logam tapi nggak nyebar luas. Mereka juga nanam pohon asam. Tapi dampaknya nggak besar gitu ya? Nggak fundamental ke struktur masyarakatnya. Kenapa? Pertama, lingkungan Australia Utara itu nggak cocok buat pertanian, padi, atau pemukiman permanen gaya Makassar. Kedua, kontaknya musiman dan cuma di pantai. Ketiga, masyarakat aborigin di sana kan semi-nomaden, pemburu pengumpul, jadi mereka cuma ambil yang cocok aja sama gaya hidup mereka. Nggak bisa tiba-tiba impor sistem pertanian kompleks.
Mirip juga ya sama interaksi di Selat Torres antara Nugini sama ujung utara Australia. Iya, ada bukti perdagangan dan tukar budaya di sana. Barang kayak kulit kerang, mata tombak, kano, itu ditukar. Mungkin ide budaya juga ada yang pindah, tapi elemen kunci dari Nugini dataran tinggi, kayak pertanian ubi-ubian intensif atau struktur sosialnya, itu nggak nyebar ke selatan, ke Australia. Busur panah juga nggak nyebar ya? Nah itu dia, dipakai di pulau-pulau Selat Torres dan Nugini, tapi nggak diadopsi luas sama kelompok aborigin di Cape York atau lebih ke selatan. Lagi-lagi kayaknya ada penghalang geografis dan ekologis. Zona peralihan antara hutan hujan tropis Cape York sama sabana kering di selatannya itu mungkin jadi tembok. Plus, dataran tinggi Nugini yang subur itu jauh banget dari dataran tinggi Australia Tenggara yang mungkin iklimnya cocok. Jadi, ya isolasi tetap jadi tema utama. Oke, dan akhirnya datanglah babak yang mengubah semuanya. Kontak, atau mungkin lebih tepatnya tabrakan sama bangsa Eropa. Ini balik lagi ke pertanyaan Yali tadi. Kenapa orang Eropa bisa mendominasi dan jajah Australia secepat itu? Padahal benua itu udah dihuni puluhan ribu tahun. Nah, disinilah senjata, kuman, dan baja jadi relevan banget. Kita mulai dari yang paling mematikan tapi sering nggak kelihatan. Kuman, germs. Orang Eropa itu bawa penyakit menular dari dunia lama. Cacar, campak, flu, dan lain-lain. Penduduk asli Australia itu sama sekali nggak punya kekebalan. Akibatnya gimana? Wah, parah banget. Bencana. Epidemi nyebar cepat. Kadang malah sebelum orang Eropanya sendiri sampai ke satu daerah. Populasi asli langsung anjlok drastis. Di banyak tempat, angka kematiannya bisa 75%, bahkan ada yang bilang sampai 95% lebih. Ini tragedi besar, dan jelas bikin mereka lemah banget buat melawan. Kok bisa mereka nggak punya kekebalan sama sekali? Kenapa rentan banget? Ya kan evolusi di Eropa dari kuman hewan ternak, sapi, babi, unggas yang hidup dekat sama manusia di desa dan kota padat penduduk. Ribuan tahun orang Erosia kena penyakit ini, jadi pelan-pelan ada kekebalan. Sementara di Australia. Sementara di Australia, masyarakatnya kan kelompok kecil, tersebar, nomaden. Nggak ada kontak dekat sama hewan ternak, kecuali dingo, yang penyakitnya beda. Jadi pas badai kuman Eropa datang, mereka nggak punya pertahanan biologis sama sekali. Nugini gimana? Sama juga. Nah ini agak beda, menarik nih. Nugini juga kena penyakit impor, tapi dampaknya kayaknya nggak sedahsyat di Australia. Demand menduga ini mungkin karena Nugini nggak seterisolasi Australia. Ada kontak terus walau terbatas sama pelaut Austronesia dari Indonesia. Jadi mungkin ada sedikit paparan penyakit dunia lama, bikin orang pesisir Nugini punya sedikit kekebalan parsial. Oh gitu ya. Malah di Nugini justru penyakit tropis lokal kayak malaria yang jadi penghalang besar buat orang Eropa masuk ke pedalaman. Beda sama Australia Selatan yang iklimnya lebih cocok buat orang Eropa. Oke, selain kuman, ada faktor teknologi dan produksi pangan juga kan? Jelas, orang Eropa datang bawa paket lengkap Eurasia. Tanaman pokok kayak gandum, jelai, hewan ternak sapi, domba, kuda, babi. Paket pertanian ini cocok banget dikembangin di Australia Tenggara dan Barat Daya yang iklimnya sedang. Wilayah yang justru paling penting buat orang aborigin ya? Tepat, itu daerah terpadat dan paling produktif buat mereka. Jadi ya lahan terbaik diambil alih buat pertanian dan ternak pendatang. Penduduk asli kegusur. Plus, Eropa bawa teknologi baja buat alat dan senjata, senapan, kapal besar, tulisan buat administrasi, dan organisasi negara terpusat yang bisa mobilisasi sumber daya buat kolonisasi. Ini semua keunggulan langsung yang kelihatan. Jadi kombinasi penyakit, teknologi, pangan, dan organisasi politik ya yang bikin kolonisasi cepat. Iya, tapi penting banget. Ini harus digarisbawahi. Kesimpulan Diamond itu justru menolak penjelasan rasis. Keberhasilan Eropa di Australia itu bukan karena mereka lebih unggul secara ras atau intelijen. Buktinya, orang Eropa sendiri susah payah bertahan hidup di Australia Utara atau Nugini. Di sana, paket pertanian dan teknologi mereka nggak cocok. Malah mereka yang rentan sama penyakit tropis. Jadi keberhasilan mereka itu karena warisan Eurasia ya? Betul, mereka bawa paket hasil pengembangan 10.000 tahun di Eurasia, benua yang kebetulan lebih beruntung secara geografis dan biologis soal bahan baku domestikasi dan penyebaran inovasi. Ini soal geografi, bukan biologi ras. Oke, mari kita rangkum ya. Jadi Australia dan Nugini, si kembar yang dulunya satu, akhirnya punya nasib beda banget setelah pisah. Kata Diamond, ini intinya karena faktor lingkungan.
iklim, topografi, dan yang paling penting, ada atau enggaknya spesies liar yang bisa didomestikasi. Nugini karena kondisinya sedikit lebih memungkinkan di dataran tinggi, bisa mengembangkan pertanian sendiri. Australia dengan tantangan lingkungan lebih berat dan nggak ada kandidat kunci buat domestikasi, mengembangkan adaptasi pemburu pengumpul yang luar biasa canggih, termasuk pakai api tapi bukan pertanian menetap. Dan isolasi bikin perbedaan ini makin kuat ya. Benar, isolasi dari dunia luar dan antar wilayah di dalamnya. Nah, dalam konteks ini penting banget buat kita nolak cara pikir maju versus terbelakang. Penduduk asli Australia itu punya pengetahuan lingkungan yang dalam banget, sistem sosial spiritual yang kompleks, teknologi yang pas buat bertahan di benua yang susah ini selama puluhan ribu tahun. Jadi sejarah mereka itu hasil interaksi manusia dan lingkungan, bukan soal kemampuan bawaan. Tepat sekali. Malah Diamond bilang berdasarkan pengalamannya di Nugini, orang Nugini di lingkungan tradisionalnya mungkin harus pakai kecerdasan praktis dan observasi mereka lebih intensif sehari-hari dibanding rata-rata orang barat di lingkungan industri. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda pendengar kami? Memahami sejarah lingkungan di balik nasib Australia dan Nugini ini bantu kita lihat akar ketidaksetaraan global modern. Kayak pertanyaan Yali tadi. Ini nunjukin gimana faktor geografis yang kayaknya acak jenis hewan apa yang ada, bentuk benua, bisa punya dampak gede banget ke sejarah manusia. Iya, ini pengingat kuat soal peran panggung lingkungan. Nah, sebagai penutup, coba kita lempar satu pertanyaan buat direnungkan yang muncul dari logika Diamond ini. Pertanyaan apa tuh? Gini, kalau kita lihat tantangan unik Australia, kering, tanah kurang subur, isolasi ekstrim, dan gak ada spesies kunci buat domestikasi, apa mungkin masyarakat manapun gak peduli asalnya dari mana atau sepintar apa, bisa secara mandiri mengembangkan metalurgi, negara kompleks, atau tulisan di sana sebelum ada kontak dari luar yang bawa itu semua? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.